Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim sadaqallahul azim amma ba'd. Yang memuliakan para alim, para ulama yang kami hormati, takmir Masjid Jami' Baitul Muqtadin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan sehat, dengan ceria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita semuanya dan bisa menjalankan sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya pada kesempatan kali ini kami diberikan tema berkaitan dengan menguatkan, meningkatkan keimanan kita di tengah-tengah godaan keduniawian. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan keimanan kita dan itu sering disampaikan oleh jumhur ulama bahwa iman kita itu kadang naik, kadang turun. Yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Dan itu tergantung dari situasi, kondisi sekaligus hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bagaimana caranya supaya kita keimanan kita terus naik di sekitar tantangan keduniawian di sekitar kita. Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 9 cara bagaimana kita bisa tetap meningkatkan keimanan kita di tengah tantangan yang luar biasa, khususnya menyangkut keduniawian. Yang pertama, kita patut terus mensyukuri nikmat Allah, apapun bentuknya. Keduniaan kita terkait dengan syukur nikmat Allah, baik dalam sisi jasad kita, materi kita, ataupun yang lainnya. Kita diberikan tangan, kita manfaatkan betul sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita masih diberikan kesempatan bisa ke masjid dengan enak, kita nikmati. Atau mungkin Bapak Ibu apapun bentuknya, alhamdulillah bisa ada sepeda motor dipakai untuk jalan ke masjid, menuju masjid, kita pergunakan. Itu merupakan salah satu bentuk nikmat, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mensyukuri nikmat apapun bentuknya. Jadi harta kita, apa yang telah diberikan kepada kita berupa fisik, non fisik dan lain sebagainya, kita nikmati, kita pergunakan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita tidak terlengahkan dengan keduniawian, yang kedua adalah melakukan sholat tepat waktu. Syukur bisa awal waktu. Mungkin Bapak Ibu apalagi yang kerjaannya banyaknya luar biasa, oyak-oyak laporan dan lain sebagainya. Bapak Ibu ketika masuk waktu dipanggil oleh Allah melalui adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang mungkin hatinya, ya Allah rampung kok wis adzan. Bapak Ibu ditekankan betul, disemai betul. Alhamdulillah sudah waktunya untuk sholat 5 waktu. Apapun kondisinya, apapun sibuknya, apalagi anak-anak yang kadang dolanan game, ya, dolanan mainan. Nah, ketika dolanan game, ono adzan langsung ke masjid. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini cara-cara yang sukses ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membiasakan bersedekah. Membiasakan Bapak Ibu syukur sedekah subuh. Nah, mengapa kok taktik sedekah subuh? Kalau subuh itu dapat dua catatan Bapak Ibu. Catatan dari malaikat malam dan catatan dari malaikat siang. Ini sedekah subuh. Dan itu untuk membangkitkan semangat kita diawali aktivitas kita dengan mensedekahkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan mengkikis keduniawian kita. Karena intro kita, aktivitas kita diawali dengan bersedekah. Apapun bentuknya, kecil ataupun besar, dan istiqomah setiap hari. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengurangi keduniawian kita, membiasakan baca Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran memberikan rahmat kepada kita, obat kepada kita, khususnya hati kita, dan sekaligus menjadi sumber kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu kita yang mungkin hafal surat-surat pendek, syukur ke 130 juz hafal, alhamdulillah dibiasakan khususnya setelah sholat 5 waktu. Nah ini anak-anak lebih banyak ya memanfaatkan sholat 5 waktu untuk setelah selesai baca Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima, jauhi maksiat. Bapak Ibu, maksiat tidak hanya di jalan raya, di tempat-tempat klub malam, di sekitar kita, di HP juga banyak maksiatnya. Bapak Ibu melihat HP, ya Allah di sekitarnya ada pakaian setengah telanjang. Bapak Ibu klik, digeser mana? Yang ada Al-Qur'annya. Alhamdulillah, menghindari maksiat. Ono koncone nyenggol, ojo langsung padu anak-anak ya. Ya, ini termasuk juga maksiat. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keenam adalah manfaatkan waktu untuk berdoa dan berzikir. Apalagi bulan Ramadan ini, mungkin Bapak Ibu ketika nunggu temennya kok agak lama, Bapak Ibu dengan berzikir dengan baca Quran juga bisa, berzikir dengan Asmaul Husna juga bisa, dengan asma kalimat-kalimat thayyibah juga bisa, ataupun dengan berdoa. Biasanya ketika kita nunggu dengan sesama teman, yang muncul adalah ngrasani koncone. Nah kita Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu luang untuk berzikir ataupun berdoa. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya adalah menuntut ilmu agama. Bapak Ibu, ini menjadi penting karena apa? Menjadi bekal kita, kehidupan kita. Ketika tidak diikuti dengan pendidikan agama, Bapak Ibu kadang geser atau tujuan hidupnya menjadi tidak terarah. Dengan ilmu agama hidup kita menjadi terarah. Ketika kita diberikan anugerah yang bagus, yang banyak, kita syukuri. Ketika kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh-solihah. Ini anak-anak, teman-temannya sing senenge ngajak dolanan, carilah teman yang suka ngajak belajar. Ya, kalau dolanan pun akhirnya mau dolanan terus, tergantung teman-temannya Bapak Ibu. Kita pun ketika sering bertemu dengan teman-temannya ada di masjid, alhamdulillah hawanya ingin ke masjid untuk ngaji, untuk berzikir, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang teman itu pengaruhnya luar biasa, apalagi anak-anak. Ya, carilah teman yang bisa untuk menghantarkan belajar Anda lebih semangat, lebih sukses. Allahumma
Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita untuk senantiasa mengingat akhirat. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika sehat, ya Allah sehatku kok masih kurang untuk beribadah, panjenengan ya Allah usiaku 80 tahun, ya Allah mumpung masih hidup, panjenengan langsung kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mungkin Bapak Ibu punya anak, ya Allah ya anak ulung pinter bisa ngaji. Bapak Ibu terus bergerak untuk menggerakkan kepada anak-anak supaya apa? Nanti besok ketika kami meninggal dunia, anak-anak pun akan mendoakan kita dan akan memberikan manfaat menjadi anak yang soleh-solihah, yang yad'ulahu, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 cara bagaimana kita untuk tetap meningkatkan keimanan kita di tengah-tengah tantangan keduniawian yang luar biasa di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat rahmat kita dan senantiasa meningkat iman kita, dan besok ketika dipanggil Allah dengan kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.